Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar nih? Ini kita tuh dua manusia yang sedang mencari kesibukan, tapi nggak tahu mau ngapain dan akhirnya kita pergi ke podcast. Baiklah. Lanjut Ci. Kelihatan banget anak baru. Oke Oke cuy. guys, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih ya. Jadi di sini kita akan ngobrol ringan aja. Kenalin, aku Oci dan teman aku yang satu ini. Aku Rizky. Nah kita berdua tuh udah temenan cukup lama, 2 tahun. Hidup seatap. Serumah, sekamar, nggak juga sih. Iya. Udah jadi nggak penting banget obrolan kita sih. Jadi mau ngobrolin apa kita hari Oke, ini? karena kita udah lama banget gak ketemu, karena kita kejeda pandemi ini, jadi kita libur, kita ngaso-ngaso di rumah masing-masing. Jadi kita udah kangen banget nih, kita mau saling curhat beberapa hal, karena emang Oci ini salah satu inspiring people aku. Iya cuy. Sebaliknya. Nih sedikit cerita nih ya. Sebenarnya aku tuh orang yang suka rebahan. Terus ketika aku serumah sama Oci tuh aku jadi tergugah untuk menjadi orang yang lebih baik. Walah, enggak sih. Maksudnya yang lebih produktif, lebih ini. Oh iya, bukan cuma Rizky yang ngerasa kayak gitu. Jadi selama kita sekamar dan seasrama 2 tahun ini, aku banyak belajar dari dia, gimana tulusnya dia kalau kerja. Bahkan tuh ya, kalau misalkan udah bersih serumah tuh udah jangan ditanya lagi, semua orang udah nggak perlu gerak, dia semua yang nuntasin gitu. Jadi ya apa ini? Nggak tahu ini kita ngobrolin apa sih, jadi nggak jelas ngalor gitu. Oke, langsung aja aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang kebiasaan Oci. Walah, kebiasaan Oci. Kebiasaan lu. Ya, kebiasaan Oci nih. Menurut aku kan Oci ini orang yang akademiknya dapat, agamanya dapat, apa-apanya dapat, pokoknya rata banget. Gimana sih? Emangnya itu ada kiat-kiat apa sih, kebiasaan apa yang sering kamu lu lakuin sehingga hal itu menjadi turning point kamu untuk menjadi orang yang seperti ini sekarang? Waduh, berat nih ya pertanyaannya. Seperti ini kan gak ada keterangannya, gimana maksudnya? Ya, pastinya orang yang baik ya. Iya, jadi teman-teman, aku mau sedikit sharing tentang kebiasaan yang selama ini udah dilakuin gitu. Yang pertama, biasanya tuh aku menulis target harian gitu. Target hariannya tuh sedetil apa dan segimana, yang pasti nggak muluk-muluk. Soalnya aku pernah membuat target harian yang sampai sejadwal yang gitu, maksudnya jam berapa, Ada jamnya jam berapa, gitu. kayak gitu. Nah itu tuh ternyata nggak kurang applicable di aku gitu. Akhirnya karena malah nggak sesuai, yang bikin mental aku ngerasa kurang puas gitu, jadinya nggak sesuai sama plannya. Akhirnya ya udah, aku cuma bikin checklist target harian yang perlu aku kerjain hari itu. Oke, dalam sehari itu biasanya kamu bikin beberapa target sih. Misalnya harus ada 5 kegiatan positif yang aku lakuin kayak gitu, atau gimana? Kalau itu sih aku nggak matok berapa sih ya, sesuai dengan kondisi juga. Sesuai kondisi ya. Nah. Oh ya nih, tambahan nih, emang sih aku juga pernah bikin target harian yang sejam-jamnya kayak gitu, tapi itu malah bikin stres. Iya benar. Sama. Kenapa? Karena kadang kita kan rencanain ini, ternyata ada rencana dadakan yang itu juga nggak bisa ditinggalin kayak gitu. Jadi kan otomatis jamnya itu geser, semuanya geser, dan itu malah ternyata bikin stres karena banyak target yang nggak kecek. Nggak ke checklist gitu. Kamu juga pasti biasanya kalau di kamu nih, aku sering banget sebelum tidur kamu nulis tuh, nulis apaan sih Ki? Iya, itu banyak nih. Aku juga sih. Itu salah satu kebiasaan aku yang aku curi dari kamu juga tuh, bikin target harian tuh. Iya. Iya sama sih. Aku juga bikin target harian. Ya cuma tapi aku patok sih, kalau aku lebih ke ini. Aku dalam sehari itu harus ngerjain berapa kebaikan. Wah, enggak kebaikan apa ya istilahnya? Iya, kebaikan nggak apa-apa ya, ya. Kan? Yang lebih target yang istilahnya lebih aku prioritasin, kayak yang penting-penting kayak gitu, misalnya 3 apa 2 apa. Bisa sama boleh disebutin nggak tuh maksudnya targetnya tentang apa aja gitu? Nah, ini kan kita kayak pembagian waktu kayak di Islam ya, biasanya itu 1/3 untuk kerjamu, 1/3 untuk istirahat, dan 1/3 buat ibadahmu kayak gitu. Nah,
aku coba aplikasiin ini, misalnya aku punya 10 target ya 30% itu harus tentang apa ya, tentang bisa ke akademik atau ke sebuah pekerjaan, yang 30% itu tentang kayak kepuasan diri atau apa sih istilahnya, self love bukan ya, apa ini, self care ya, kayak gitulah istilahnya, ya, kayak iya, sesuatu iya. hal yang Perawatan ya, kayak diri, me time lah kayak me gitu. time. Terus yang 30% itu buat apa ya istilahnya, untuk urusan aku dan Tuhan, ibadah lah. Tapi itu baru target, aplikasinya kita kadang juga sering miss. Tapi itu kelebihan dari bikin target harian ya Ci ya. Soalnya di target pun kadang kita juga banyak yang miss, banyak yang nggak dikerjakan kayak gitu. Tapi kalau nggak ditarget kan lebih kemana-mana juga kan ya. Iya benar. Jadi kalau nggak bikin target itu gampang terlenanya, misal pegang HP kan nggak tahu ya mau ngapain, habis ini mau ngapain, masih mikir, akhirnya milih kegiatan-kegiatan yang gampang kita lakuin kayak gitu jatuhnya. Jadi lupa apa-apa yang harus kita kerjain itu kalau kita nggak bikin target guys. Jadi penting banget tuh ya nulis target, nggak harus detail sih, yang pasti kayak misalkan tugas-tugas yang emang itu berhubungan sama eksternal itu wajib banget untuk ditulis biar nggak lupa kayak gitu. Oh iya, berhubungan dengan target harian juga ini, kan kalau aku nulis target harian tuh biasanya kalau nggak di HP, di kertas, di buku diary kayak gitu. Kalau kamu di apa sih? Kalau aku di buku. Nah, misalnya kayak di buku kayak gitu ya. Dengan adanya target harian kayak gini tuh, menurut aku kita bisa lebih evaluasi hari ini kita udah ngelakuin apa aja ya, pencapaian kita apa aja ya. Apalagi kita sebagai Muslim kan, mutu hidup kita itu kan harus lebih baik dari hari kemarin kayak gitu kan. Oke, lanjut Ci. Kalau yang pertama tadi adalah kebiasaan baik kamu, kebiasaan yang dapat merubah hidup kamu hingga menjadi ke titik ini. Yang pertama adalah target harian. Iya. Selanjutnya apa Ci? Selanjutnya itu aku mau sharing tentang self care. Nggak banyak sih, cuman kayak self care ini yang aku maksudin kayak ya minum air putih yang cukup, terus merhatiin pola makan. Sebenarnya tuh karena aku sendiri tuh punya ini ya, apa namanya, masalah lambung, jadinya pola makannya emang benar-benar harus diatur gitu. Makan kebanyakan nggak bisa, makan kekurangan nggak masalah, yang penting sering memasukkan makanan. Jadinya itu emang perlu diperhatiin. Cuman biasanya aku suka lupa kalau lagi ngerjain sesuatu, jadi butuh apa ya, pengingat. Kemarin aku sempat kayak nginstal diet secret kayak gitu-gitu. Sampai segitunya cuy. Buat ngingetin makan kayak gitu, buat maksudnya biar kalorinya kecapai juga kayak gitu. Terus self care termasuk skincarean. Jadi guys, kemarin muka aku penting iya penting. Jadi emang maksudnya tubuh ini kan merupakan anugerah gitu ya dari Tuhan gitu, jadi harus kita jaga gitu kesehatannya, termasuk kulit ya, karena itu aset ya. Ini nggak mau endorse kan arahnya? Nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor. Yang penting dijaga secukupnya lah. Misalkan kayak ngebersihin muka sering gitu kan, kalau misalkan sering keluar masa nggak dibersihin, itu ntar bisa jadi breakout, jerawatan muncul. Dan kalau kita beraktivitas jadi nggak nyaman juga ya, kalau tubuhnya nggak sehat, nggak bersih, wajahnya gatel-gatel kan juga nggak sehat juga. Atau mungkin ntar jadi kalau nggak dijaga tuh, misalkan jadi muncul jerawat atau misalkan black spot di mana-mana, jadi bikin stres guys gitu. Jadi penjagaan itu perlu sebelum apa ya? Sebelum itu. Iya gitu pokoknya. Ini pasti Rizky juga udah ngelakuin sih. Apa ya kalau di aku itu istilahnya apa sih ya, nggak ada sih. Soalnya ini aku lihat ke diri aku aja, hidupnya juga kurang sehat cuy. Soalnya aku makan cilok terus, kurang minum air putih. Oh iya, kayak kita tuh harus kenal sama diri kita sih. Maksudnya kalau misalkan ya kayak Rizky gitu kan, punya lambung juga nih, makan pedes juga. jelas lah yang punya lambung, maksudnya punya masalah di lambung gitu. Iya itu PR banget cuy. Kayak
oke, aku tuh nggak kuat makan pedes, ya jangan dipaksain gitu makan pedes, apalagi kalau lagi kondisinya nggak bagus gitu. Kalau Tapi emang lidah lagi- aku pengen pedes. Kadang kayak gitu sih, kadang nafsi. kayak gitu, bener, nggak apa-apa gitu. Kalian yang paling bisa mengukur diri kalian gitu, kalau misalkan emang lagi sehat dan kayaknya tahan-tahan aja, oke, sesekali nggak masalah buat apa ya, buat Reward ini reward juga lah ya. Tapi nggak juga ya. Jadi melukai diri sendiri jadinya. Nah, itu intinya itu. Self care kayak gitu ya. Terus Ci, habis ini tadi yang pertama ada target harian, ada self care, yang ketiga masih ada nggak? Kayaknya termasuk self care ini masuk ke olahraga kali Oh ya. iya, kalau olahraga rutin. sih aku oke sih. Nah, tuh Rizky, teman-teman, aku sering banget diajakin jogging ke Wisdom Park di di kampus sebelah loh. Sebut saja UGM loh. Iya, sebut saja UGM. Jadi biasanya aku sih nemenin aja ya, Rizky yang jogging. Biasanya kamu berapa kali sih Ki nyempetin jogging Oke. sepekan? Kalau aku emang dulunya di lapangan ya, maksudnya apa ya di lapangan? Ya, maksudnya aku dulu sering olahraga dari SD, SMP, SMA. Jadi pas kuliah itu emang jatah olahraganya itu kurang, nggak sekencang waktu dulu. Jadi tapi aku harus tetap usahain. Kalau aku targetin dalam seminggu itu minimal 2 kali aku harus jogging. Sekali jogging wajibnya itu 5 kali putaran, 4 sampai 5 kali putaran itu wajib. Nah kalau aku masih kuat aku bisa sampai 7, 8, kadang kalau masih kuat 9 kayak gitu, tapi jarang sih. Kadang kalau malas, yang penting wajibnya dilaksanain kayak gitu. Yang penting seminggu kita tetap harus ada olahraga. Tapi olahraga itu nggak harus jogging juga sih. Kita Iya, kan benar. punya kamar kos, punya ini bisa dimanfaatin buat plank, buat zumba. Workout bisa pakai banyak lah ya channel-channel Iya. di YouTube yang bisa diikutin. Iya, dulu kita di asrama juga pernah. Iya, pakai fitness blender. Habis itu pegel semua cuy. Aduh. Kalau kalian yang kos-kosannya banyak tangganya juga bisa tuh dimanfaatin buat olahraga. Ditargetin sehari harus naik turun tangga 5 kali, 4 kali ya gitu. Jadi olahraga ini banyak banget manfaatnya sih, selain apa sih, kalau misalkan kita sering beraktivitas emang banyak gerak kayak gitu, jadi nggak gampang capek ya Ki ya. Iya, soalnya gimana ya? Capek olahraga sama capek kerja itu beda. Karena kalau capek olahraga itu malah justru mengaktifkan hormon-hormon, iya nggak sih? Iya benar-benar. Ini Oci yang anak kesehatan nih. Kebahagiaan. Iya. Kayak apa Ki? Hormon serotonin, terus apa lagi ya? Endorfin yang bikin kalian seneng kayak gitu. Emang sih kalau aku habis olahraga itu bawaannya seneng. Seneng, Iya. fresh gitu ya. Iya, benar-benar. Mau ngerjain sesuatu juga jadi kayak antusias gitu. Iya, lebih antusias sih, bener-bener. Oke, ngomong-ngomong lanjut nih ke kebiasaan yang lain, apa Ki yang biasa? Aduh, ini kan aku wawancarain kamu kok jadi kesini ya. Nggak apa-apa dong, gantian. Apa ya, kalau aku tadi ada beberapa hal yang udah sama. Terus kalau di aku sih kebiasaan yang bisa membawa aku di titik ini, ya Allah, meskipun ini belum titik puncak ya, maksudnya titik yang biasa-biasa aja, tapi menurutku udah lebih baik dari hari kemarin, maksudnya kayak gitu ya. Itu adalah satu, itu meditasi. Jadi kita tetap usahain dalam sehari itu kita meditasi, kita renungin, kita fokus beberapa menit, kita pikirin apa sih target kita. Nah, tapi kita sebagai muslim sebenarnya kita tiap hari itu meditasi ya nggak sih? Iya. Di sholat, di zikir-zikir. Mungkin ini udah banyak banget ya Ki ya, kebiasaan-kebiasaan. Ada lagi nggak Ki yang kira-kira mau di sharing ke teman-teman? Kalau aku ini ada sih hal yang sangat merubah aku. Ini aku lihat dari beberapa kebiasaan orang-orang sukses, orang-orang pintar, orang-orang terkenal ya, wah kayak gitu. Menurutku mereka itu mempunyai kebiasaan membaca dan menulis kayak gitu. Ya. Karena aku lihat apa ya namanya, figur-figur yang aku sukain kayak Kakak Maudy Ayunda, Najwa Shihab kayak gitu. Beliau-beliau semua itu bacaannya banyak banget, keren-keren banget kayak gitu. Terus sama beliau-beliau semua itu tulisannya juga keren-keren. Jadi mulai dari semenjak kapan ya? Sebenarnya semenjak SMP itu aku udah mulai nulis diary. Pernah sih di SD aku nulis, tapi nggak jadi nulis gara-gara dibaca ibuku. Aku malu banget sumpah. Iya kali, karena SD itu kan tulisannya polos ya. Maksudnya Ya kan, sebenarnya nggak kita apa-apa, anak SD itu udah tapi logika sering kita belum nulis main. tuh udah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi logika kita kan belum main ya, ketika kita diketawain ya udah gue buang lah, aku buang kayak gitu cuy. Terus aku mulai ini nulis. Berarti penting ya respon Iya, kita bener-bener. terhadap orang lain itu
penting gitu, jangan sampai malah kayak Rizky nih Insecure jadi gitu. bikin trauma gitu. Trauma. Jadinya nggak jadi berkarya. Iya, terus Harus saling menghargai gitu ya. karena aku pernah juga ikut seminar di fakultas kayak gitu tentang kepenulisan, dan orang ini yang ngisi seminar ini dia tuh tulisannya aku ikutin semenjak aku kuliah kayak gitu, terutama cerpen ya. Karena dia ini emang jago banget di dunia cerpen kayak gitu. Ternyata dalam sehari itu dia targetin selalu nulis catatan harian, entah itu untuk evaluasi diri, entah itu untuk nulis list cerpennya kayak gitu. Yang penting tetap ditulis kayak gitu. Terus sebelum dia nulis katanya untuk menulis satu cerpen dia harus baca minimal 50 referensi guys, 50 referensi cerpen kayak gitu. Keren gak tuh? Keren. Keren. Kayak Jadi gitu. emang basic banget ya nulis gitu, dari mulai nulis ya. Iya. Tadi kan dari awal tuh juga udah nulis Target, harian gitu. Terus evaluasi, ntar bisa naik lagi gitu sampai ke nulis hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat gitu kan ya. Kalau nggak salah kamu juga nulis juga nggak sih, Ci? Nulis diary gitu? Ya, Di tapi blog? aku belum aku nulis tapi kalau lagi mood aja, belum konsisten. Ya minimal nulis status lah ya, bikin story. Ya. Iya mungkin. Udah ya, Iya. apa lagi ya? Kalau kamu ada lagi nggak sih, Ci? Mungkin udah apa ya? Kayaknya udah terbahas semua. Iya ya, mungkin buat teman-teman yang masih ini, kalian punya apa ya namanya, kebiasaan baik juga yang bisa merubah hidup kalian sampai di titik ini, di titik yang kalian merasa lebih baik dari hari kemarin kayak gitu. Kalian bisa ceritain juga ke kita, share ke kita juga, nanti kita bisa bahas bareng-bareng atau gimana lah ya. Oke, menurut kami udah cukup ya sampai segini. Oke guys, terima kasih ya guys. Emang ini sebenarnya nggak penting banget, tapi ya lumayan lah untuk kalian dengerin. Mungkin ada 1-2 poin yang bisa kalian terapin di hidup kalian ya gitu. Oke, kita ketemu Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalian doain ya, semoga ini bukan jadi anak tunggal dari podcast kami kayak gitu. Semoga tetap bertahan. Iya, amin. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhir Dadah. kata dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.